Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryaman, guru SDN Meruya Selatan 01, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, angkatan kedua, Universitas Negeri Malang. Hari ini Selasa tanggal 5 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran terkait dengan uji kinerja yakni UKIN UKM PPG tahun 2023. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning student. Good morning teacher. How are you today? I'm fine, thank you. I'm fine. Baik anak-anakku, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga proses pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Silakan yang berdoa. Terima kasih lah. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai proses pembelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama menyanyikan lagu nasional kita. Semoga dengan menyanyikan lagu nasional kita membangkitkan rasa nasionalisme kita tetap tinggi dan besar. Silakan berdiri. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Saya tidak masukkan ini. Siapa saja? Agak kenapa sakit? Terus siapa lagi? Abdul Qadir izin. Dimas Semoga yang sakit hari ini
diangkat penyakitnya dan segera sembuh ya. Amin. Baik anak-anakku, sebelum kita melakukan proses pembelajaran supaya lebih meningkatkan semangat kalian dalam pembelajaran, baiknya kita melakukan tepuk semangat ya. Mari kita sama-sama melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Minggu yang lalu kita telah sama-sama belajar terkait dengan apa? Masih ingat? Terkait dengan norma. Siapa yang bisa memberikan definisi atau pengertian terkait dengan norma? Silakan Edgar. Norma adalah aturan yang mengikat pada masyarakat. Norma adalah aturan yang mengikat di masyarakat atau pada masyarakat. Setuju? Ada yang mau menambahkan? Setuju? Betul? Baik, setuju dan betul ya. Berikutnya terkait dengan pembagian norma, masih ingat? Ada berapa? Ada 4. Pembagian norma ada 4. 1. Norma agama. Siapa yang bisa memberikan contohnya dari norma agama? Ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Beribadah sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing. Cukup ya. Yang kedua, norma apa lagi? Norma kesusilaan. Oke, norma kesusilaan. Gak apa-apa, pengaca. Siapa yang bisa memberikan contoh dari norma kesusilaan? Siapa yang bisa memberikan contoh? Selain menikah, ayo. Tidak menyontek saat ulangan. Oke, baik. Tidak menyontek atau melihat soal teman saat ulangan. Yang ketiga, norma apa lagi? Baik, norma hukum katanya. Siapa yang bisa memberikan contoh dari norma hukum? Selain ya, Bun. Tidak melanggar aturan lalu lintas. Setuju? Sepakat? Oke, berikutnya masih ada lagi? Norma apa lagi? Oke, baik, norma kesopanan. Contoh dari norma kesopanan, siapa yang bisa memberikan contohnya? Tidak membuang ludah sembarangan. Baik, tidak membuang ludah sembarangan. Nah, itu terkait dengan contoh dari norma kesopanan. Yuk kita sama-sama kita bacakan terkait dengan pembelajaran di minggu yang lalu ya, terkait dengan definisi norma dan pembagian norma. 1, 2, 3. Ya. Norma adalah aturan yang bersifat mengikat di masyarakat yang digunakan sebagai pengendali tingkah laku yang sesuai. Terkait dengan macam-macam norma, 1, 2, 3, 4. Yaitu terkait dengan pembelajaran kita di minggu yang lalu. Untuk pembelajaran kita di pagi hari ini, kita akan memasuki bab baru terkait dengan hak dan kewajiban. Ya, apa itu hak dan apa itu kewajiban? Mari kita sama-sama bacakan terkait dengan tujuan pembelajaran kita pagi ini. Yuk, mari kita bacakan sama-sama tujuan pembelajarannya. 1, 2, 3. Kalian akan sama-sama menyaksikan bermain peran atau mensimulasikan terkait dengan hak dan kewajiban ya.
Nanti dua di antara kalian akan memperagakan terkait dengan itu. Yang kedua, kalian akan sama-sama menyaksikan video terkait dengan hak dan kewajiban itu. Ya. Untuk metode kita dalam pembelajaran pagi ini, metode yang akan kita gunakan adalah dengan cara diskusi. Jadi kita akan mendiskusikan terkait dengan hak dan kewajiban. Kita akan bagikan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Kelompok 1 diwakili juru bicaranya oleh Afifah, kelompok 2 oleh Edgar, kelompok 3 oleh Ivan, kelompok 4 oleh Yasar, dan kelompok 5 oleh Amira. Baik, kita sama-sama jawab pertanyaan berikut. Siapa yang suka hadir tepat waktu ke sekolah? Wah, hampir semuanya tepat hadir ke sekolah ya. Nah, itu juga hadir kalian tepat waktu ke sekolah merupakan disiplin dan kewajiban kalian di sekolah. Menurut kalian apa arti dari kewajiban? Kita lakukan Sesuatu yang harus kita lakukan. Ada lagi yang mau menambahkan? Jadi yang mau mengatakan kewajiban. Oke, segala sesuatu yang harus kita lakukan. Semua sepakat ya? Sepakat. Berikutnya terkait dengan hak. Apa itu hak? Siapa yang bisa menjawab? Anak-anak? Ayo yang lain. Hak. Aldi. saya dapatkan. Oke. Sesuatu yang kita dapatkan. Sepakat ya? Oke. Sesuatu yang kita dapatkan, sesuatu yang kita peroleh. Ya, hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, pertanyaan berikutnya, kapan hak dapat didapatkan atau diperoleh? Siapa yang bisa menjawab? Diperoleh atau didapatkan? Didapatkan ketika kita sudah melakukan kewajiban. Jadi hak didapatkan atau diperoleh ketika kita sudah melakukan kewajiban. Yuk kita sama-sama saksikan terkait dengan peragaan teman kalian terkait dengan hak dan kewajiban kita di sekolah ya. Seperti apa? Kita saksikan peragaan dan simulasi dari teman kalian berikut ini. Waalaikumsalam. Dari mana Nanda? Berapa terlambat? Kau udah kesiangan. Memang tidur jam berapa tadi malam? Jam 12. Bagi anak kecil itu wajib maksimal tidur itu jam 9 ya. Paling tidak jam 10 lah kalau kamu misalnya belajar atau apa. Tapi kalau kamu sampai nonton kartun atau nonton apapun, nah itu tidak diharuskan untuk tidur larut malam. Karena bagi anak kecil kalau tidur larut malam nanti besok pagi-paginya pasti terlambat ke sekolah seperti sekarang kamu ini. Kami ulang lagi ya, silakan dulu. Yuk kita jawab pertanyaan berikut terkait dengan peristiwa peragaan atau simulasi dari dua teman kalian tadi ya. Yuk kita jawab pertanyaan berikut. Peristiwa apa yang terjadi pada drama atau simulasi yang dimainkan oleh teman-teman kalian? Tapi siapa yang bisa menjawab? Baik, pelanggaran tata tertib sekolah. Semua sepakat? Sepakat? Ya, baik. Pertanyaan kedua, pelanggaran apa yang terjadi pada drama tersebut? Yang pertama, tidak memakai atribut yang lengkap. Ada lagi yang lain? Oke, baik. Datang ke sekolah terlambat.
kelompok diskusi kalian menjadi 5 bagian kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Yuk, kita sama-sama saksikan video terkait dengan hak dan kewajiban kalian di sekolah. Seperti apa detailnya kita saksikan video berikut ini. Hai anak-anak, selamat pagi. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah. Kewajiban kita sebagai siswa yaitu menaati tata tertib dengan cara datang tepat waktu. Ketika kita ke sekolah, kita juga berkewajiban memakai seragam sekolah sesuai dengan harinya. Dan kewajiban kita yang paling utama adalah menghormati guru kita. Setelah kalian menyaksikan video, ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab di buku kalian masing-masing ya. Silakan dibuka buku tanda tanya. Yang pertama, apa saja kewajiban anak yang terdapat dalam video tersebut? Kewajiban anak yang terdapat dalam video tersebut, siapa yang bisa jawab? Menaati tata tertib di sekolah. Ya, yang lain ada? Wow. Menjaga kebersihan sekolah. Ada lagi? Menghormati guru. Ada lagi yang lain? Oke, memakai seragam dan atribut yang lengkap. Ada lagi yang lain? Aldi? Menjaga fasilitas yang ada di sekolah. Ada lagi yang lain? Cukup ya, Anda? Tidak datang terlambat ke sekolah. Tidak terlambat datang ke sekolah. Cukup ya. Berikutnya, pertanyaan yang kedua, kita samakan. Betul nggak apa yang kalian ungkapkan tadi? Yang pertama, menaati peraturan sekolah dengan datang tepat waktu. Yang kedua, memakai seragam. Yang ketiga, menghormati guru. Yang keempat, menjaga kebersihan sekolah. Yang kelima, mengerjakan tugas sekolah atau belajar. Nah, pertanyaan yang kedua, setelah kalian menyaksikan video, apa saja hak anak yang terdapat dalam video tersebut? Mendapatkan fasilitas sekolah. Ada lagi yang lain? Ya. Mendapatkan nilai. Yuk kita samakan jawaban kalian dengan apa yang ada di papan tulis. Nah, mendapatkan pendidikan. Pertama, yang kedua, mendapatkan bimbingan dari guru. Yang ketiga, mendapatkan kasih sayang. Yang keempat, mendapatkan nilai. Ya, jadi kalian kalau ada tugas harus dinilai. Kemudian menggunakan fasilitas sekolah, UKS, perpustakaan, kamar mandi, WC dan sebagainya. Pertanyaan yang ketiga, apa dampak apabila hak dan kewajiban di sekolah diabaikan? Siapa yang bisa jawab? Mendapatkan nilai yang kurang baik. Kita tambahan hidup tidak teratur. Yuk kita samakan jawaban kalian dengan apa yang di papan tulis. Ya, jadi dampak apabila hak dan kewajiban di sekolah diabaikan itu berpengaruh terhadap perolehan atau pendapatan nilai kalian yang kurang baik. Yang pertama, yang kedua, hidup tidak teratur. Sama membacakan terkait dengan mari kita sama-sama membacakan terkait dengan kewajiban peserta didik atau kalian sebagai peserta didik
di sekolah. 1, 2, 3. Kewajiban 1. Berikutnya terkait dengan hak kalian sebagai anak atau peserta didik di sekolah apa saja? 1, 2. Kita sama-sama bacakan terkait dengan mengapa hak dan kewajiban harus seimbang. Itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa harus seimbang antara hak dan kewajiban itu? 1. Kita bacakan bareng-bareng. 1, 2, 3. Mengapa hak dan kewajiban itu harus seimbang? Alasannya yang pertama, hak dan kewajiban harus dijalankan seimbang untuk menciptakan lingkungan yang rukun dan sejahtera. Untuk kali ini Pak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik. Jadi kalian akan mendiskusikan terkait dengan pembelajaran kita hak dan kewajiban. Ya. Yang pertama, berdoa seperti biasa. Sebelum membacakan kata-katanya, tuliskan nama kelompok dan anggota kelompokmu pada kolom yang telah disediakan. Yang ketiga, bagaimana menurutmu simulasi yang sudah dipraktekkan temanmu di awal pembelajaran tadi ya, saat dua teman kalian yang datang terlambat. Yang kelima, saksikanlah video yang saya akan dulu yang tadi ya, terkait dengan penayangan video di awal. Yang keenam, diskusikanlah dengan kelompokmu solusi dari permasalahan yang terjadi. Nah, solusinya seperti apa ya dari permasalahan yang muncul tadi. Yang ketujuh, tuliskanlah hasil diskusimu dalam bentuk laporan pada lembar kerja peserta didik.
diskusikan dari masing-masing kelompoknya. Silakan mempresentasikan terkait dengan hak dan kewajiban. Silakan kelompok 1 diwakili oleh Pak. Yang terkait oleh kewajiban dan hak. Masalah yang terjadi dinasihati guru agar tidak terlambat datang ke sekolah. Penyebab masalah, bahkan kesiangan karena tidur larut malam. Solusi atau penyelesaian masalah, tidur tidak larut malam agar tidak terlambat pergi ke sekolah. Kesimpulannya, 1. Datang ke sekolah tepat waktu atau lebih awal. 2. Menghayati ibadah. 3. Menghayati guru. Menghormati bapak ibu. 4. Memakai seragam sekolah baru. 5. Menggunakan fasilitas sekolah dengan baik. 6. Mendapatkan baik. 7. Mendapatkan kasih sayang dari guru. 8. Mengerjakan tugas yang diberi oleh guru. Belajar. 9. Menaati tata tertib yang ada di sekolah. 10. Mengikuti semua pelajaran. 11. Mendapatkan bimbingan dari guru. 12. Mendapatkan sarana belajar seperti buku, meja, dan kursi yang baik. 13. Meminjam buku di perpustakaan. Ada pendapat? Silakan. Apa yang terjadi jika kita tidak menyiapkan atribut dari atap? Silakan. Apa yang terjadi jika kita tidak menyiapkan atribut dari malam tadi? Nah, apa yang terjadi jika kita tidak menyiapkan atribut dari tadi malam? Ya, maka yang terjadi adalah tidak memakai atribut yang lengkap. Bagaimana Rika? Sudah, pertanyaannya bisa terjawab oleh nomor 1. Ya, silakan. Terima kasih. Untuk ulangi. Supaya kita memperoleh hak. Nah, supaya kita memperoleh hak, karena kita mendapatkan atau memperoleh hak itu setelah kewajiban kita dilaksanakan. Oke, bukan ada kelompok 2, silakan dulu. Sebelum kita mengambil bersama-sama kesimpulan, Pak Guru akan membagikan soal-soal evaluasi terkait dengan pembelajaran kita di pagi hari ini. Terkait dengan apa? Terkait dengan hak dan kewajiban peserta didik. Silakan dikerjakan di buku tulis.
pengayaan. Adapun bagi kalian yang mendapatkan nilai di bawah KKM, maka kalian akan diberikan soal-soal terkait dengan remedial. Terkait dengan apa pembelajaran hari ini? Terkait dengan hak dan kewajiban. Silakan. Satu, kewajiban pertama di sekolah apa saja? Siapa yang bisa memberikan contoh? Menghormati guru. Berikutnya, datang tepat waktu. Yuk kita saksikan seperti apa saja contohnya kewajiban yang harus kalian lakukan di sekolah. Ya, yang pertama, yuk kita katakan sama-sama. Satu, menaati. Tuh, kedua, memakai. Ketiga, guru. Keempat, kelima. Terus berikutnya, belajar kewajiban kalian sebagai peserta didik. Berikutnya terakhir, oke, mengikuti semua pelajaran. Berikutnya terkait hak kalian di sekolah apa saja? Rizky, apa Rizky? Menggunakan fasilitas sekolah. Menggunakan fasilitas sekolah. Apalagi ada kan di sini? Ya, Mendapatkan nilai. mendapatkan nilai. Berikutnya ada lagi? Sebentar, nanti ke sana. Mendapatkan nilai. Mendapatkan kasih sayang guru. Sama saksikan dan sama-sama bacakan apa saja hak kalian sebagai peserta didik di sekolah. Nah, satu, hak mendapatkan gelar. Yuk kita bacakan. 1, 2, 3. Ulangi dari awal. Hak di sekolah. Oke, yang kedua. Oke, yang ketiga. Ya, yang keempat. Oke, yang kelima. Sekolah. Oke, ada lagi? Enggak ada. Oke, jadi itu dia terkait dengan hak dan kewajiban kalian sebagai peserta didik di sekolah. Sebelum kita menutup proses pembelajaran kita di pagi hari ini, yuk kita sama-sama membacakan refleksi pembelajaran. Apa saja diantaranya? Apa yang kamu pelajari hari ini? Siapa yang bisa menjawab? Hak dan kewajiban siapa? Siapa? Hak dan kewajiban siapa? Ada lagi yang mau menambahkan? Dari sekolah. Hak dan kewajiban peserta didik di sekolah. Nah, pertanyaan yang kedua, apa yang terpenting yang kamu pelajari hari ini? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Mbak? Nah, apa yang terpenting yang kamu pelajari hari ini? Apa? Terkait dengan terkait dengan oke, kewajiban menghormati guru. Ada lagi yang lain? Ada lagi tambahan lain? Ada lagi tambahan? Amira? Apa yang terpenting yang kamu pelajari hari ini? Apa yang terpenting kamu pelajari hari ini? Nah, terkait dengan hak dan kewajiban kalian sebagai peserta didik di sekolah. Pertanyaan terakhir, apa yang membuatmu tertarik saat belajar tadi? Berdiskusi. Nah, dengan cara berdiskusi. Yang lain ada lagi tambahan? Coba. Oke, memakai video pembelajaran LCD. Apalagi yang agak? Zaman
hasil dari diskusi. Ya. Mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Ya baik, alhamdulillah kita sudah selesai pembelajaran kita di pagi hari ini. Kalian perdalam lagi, baca-baca lagi terkait dengan hak dan kewajiban di sekolah sebagai kalian sebagai peserta di jangan lupa sampaikan salam kepada orang tua kalian di rumah. Nah, baca kembali terkait pembelajaran yang akan dipelajari minggu yang akan datang. Semoga bermanfaat ilmu kalian pada pagi hari ini. Sebelum kita pulang ke rumah kalian masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Amin. Silakan. Terima kasih atas partisipasi kalian. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.